Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tren penelitian skripsi jurusan PGMI tahun 2021. Ada banyak sekali tema-tema yang menarik dan inspiratif untuk dikembangkan pada jurusan PGMI. Saya mendata ada banyak yang bisa kita kembangkan menjadi judul-judul penelitian skripsi PGMI yang sangat inspiratif. Langsung saja mari kita lihat apa saja yang menjadi tren penelitian PGMI jurusan skripsi jurusan PGMI di tahun 2021 ini. Yang pertama itu adalah evaluasi asesmen pemanfaatan platform pembelajaran jarak jauh untuk pengembangan kemampuan literasi digital dan kecakapan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran di MI. Kita tahu platform digital itu kan banyak sekarang digunakan sebagai media pembelajaran. Ada Ruang Guru, ada Google Suite for Education, ada Kelas Pintar, ada Kuiper. Nah, selama ini mungkin banyak yang belum menyentuh tentang aspek bagaimana sih evaluasi atau penilaian asesmen setelah kita menggunakan platform pembelajaran digital ini, apakah bisa menjadi alternatif pembelajaran tatap muka yang selama ini masih dilarang atau terbatas mengingat adanya pandemi COVID-19. Ini penting karena untuk melihat efektivitas dan kemanfaatan dari platform pembelajaran jarak jauh ini pada pengembangan kreativitas, critical thinking, berpikir tingkat tinggi siswa yang ada di MI atau di SD. Yang kedua, merujuk kepada keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Di situ banyak sekali ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk penelitian skripsi jurusan PGMI. Yang pertama terkait dengan inovasi pengembangan implementasi kurikulum pada pembelajaran moderasi beragama di MI. Kita tahu saat ini moderasi beragama memang menjadi arus utama dari pembelajaran yang ditekankan di madrasah ibtidaiyah, mengingat berbagai macam ancaman radikalisme pelajar atau terorisme juga menjadi momok yang menakutkan dan laten setiap saat akan muncul di kehidupan kita. Oleh karena itu perlu adanya inovasi pengembangan kurikulum pada pembelajaran moderasi beragama di MI. Apa sih maksud dari pengembangan kurikulum atau inovasi pengembangan kurikulum di MI itu? Ada 3 aspek di sini yang bisa ditekankan. Yang pertama, menambah beban belajar siswa, jamnya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga kemudian kedalaman kontennya bisa terpenuhi. Di sisi yang lain juga bisa merelokasi jam pelajaran, menggeser sehingga kemudian efektivitas pembelajaran moderasi beragama ini menjadi lebih efisien dan efektif dan sesuai dengan target yang diemban. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran terpadu integrated learning dengan pendekatan kolaboratif antara pembelajaran moderasi beragama dengan pendidikan keagamaan maupun dengan pembelajaran PKN dan sebagainya. Yang ketiga terkait dengan amanah pembelajaran MI yang menekankan harus bisa menumbuhkan keterampilan 4C pada siswa, yaitu critical thinking, berpikir kritis, berpikir kreatif atau creativity. Yang ketiga terkait dengan communication, yang keempat dengan collaboration. Oleh karena itu ada ruang penelitian yang bisa digunakan di sana, yaitu misalnya desain
pengembangan pendidikan karakter berkelanjutan pada materi pembelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS untuk mengembangkan kemampuan kognitif, kemampuan literasi, dan perilaku religius, perilaku kedermawanan, perilaku kesetiakawanan sosial yang di kalangan siswa. Itu bisa jadi ruang penelitian tersendiri pada jurusan PKMI. Selanjutnya bisa juga yang jarang disentuh ini adalah evaluasi atau asesmen pengikut sertaan siswa RA atau MI dalam lomba, kompetisi, kejuaraan, olimpiade, dan sebagainya. Ini ruang-ruang yang juga sangat jarang disentuh oleh para peneliti muda, peneliti PKMI ini. Padahal ini juga menjadi bisa mengukur ya, tingkat mutu, kualitas pembelajaran MI saat ini apabila kemudian diadakan kompetisi sebagaimana, apakah bisa memberikan nilai lebih, added value atau creative value, nilai kreatif bagi siswa. Selanjutnya yang jarang disentuh juga pengembangan alat peraga berbasis daur ulang atau ramah lingkungan untuk pendalaman atau pengayaan pembelajaran sains. Jadi di saat pandemi ini orang mobilisasinya akan terbatas, sehingga mungkin orang tua atau guru bisa membuat alat peraga yang sederhana berbahan dasar daur ulang sehingga praktis, tidak membutuhkan banyak biaya untuk pendalaman pengayaan pembelajaran sains. Ini targetannya adalah untuk membentuk karakter saintifik pada siswa. Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan ini, keterlibatan guru dan orang tua dalam pengawasan pembelajaran daring atau online untuk menguatkan atau menemukan daya kritis dan daya kreatif siswa MI. Ini juga masih jarang disentuh ya. Selama ini mungkin fokus dari penelitian jurusan PKMI pada masa pandemi ini ada mungkin pada metode, pada penerapan gaya pembelajaran tertentu, tetapi kemudian seberapa jauh involvement atau keterlibatan orang tua ini baik sebagai teman sejawat, sebagai partner siswa dalam belajar, maupun sebagai edukator, sebagai pendidik, maupun sebagai mitra dan guru dalam mengawasi siswa, sehingga kemudian siswa merasa belajar ini juga serius, juga bermakna, sehingga mampu menemukan daya kritis dan daya kreatif siswa. Yang lain yang sangat jarang sekali disentuh adalah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun keunggulan dan kekhasan madrasah. Ini juga ruang-ruang yang sebenarnya bisa dieksplorasi lebih lanjut. Kita tahu MI atau madrasah ibtidaiyah memiliki banyak kekhasan dan keunggulan yang bisa diteliti, misalnya tentang tahfidz, menghafal Al-Quran, kemudian tilawah, seni Islam. Itu diteliti untuk membangun keunggulan dan kekhasan pembelajaran madrasah, sehingga kemudian madrasah bisa menciptakan center of excellence, pusat-pusat keunggulan pada tingkat pendidikan dasar. Saya kira itu tren-tren penelitian skripsi jurusan PKMI tahun 2021 yang bisa kita eksplorasi. Oke, terima kasih. Selamat untuk berlatih mengerjakan skripsi. Salam satu pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.